Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masaihi ahli silsilatil qadiriyati wa naqsabandiyati, khususan Syekh Ahmad Khotib Sambas, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjutkan ngaji sejarah kita. Di kesempatan kali ini akan membicarakan tentang sejarah Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan Thariqah itu artinya adalah jalan. Jalan ke Jakarta, jalan ke kebun, ya, jalan ke masjid, itu adalah Thariqah. Tapi yang dimaksud dengan jalan di sini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Thariqah itu ada dua macam. Yang pertama adalah Thariqah Ghair Mu'tabaroh, dan yang kedua adalah Thariqah Mu'tabaroh. Salah satu contoh Thariqah Ghair Mu'tabaroh adalah seperti kita mengajar para santri, juga santri belajar kepada kiainya, baik mengajar kitab, mengajar pengajian, mengajar kepada diniyah. Semua amal kebaikan ini adalah merupakan Thariqah. Tapi ini adalah salah satu contoh ibadah Thariqah Ghair Mu'tabaroh. Dan saya akan membahas di sini, tidak akan panjang berbicara tentang masalah Thariqah Ghair Mu'tabaroh, tapi yang akan dibahas adalah Thariqah Mu'tabaroh, yakni Thariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, dengan ajaran tertentu, dengan guru tertentu yang silsilah keilmuannya dari mulai guru yang kita pelajari sampai kepada Rasulullah tidak terputus. Salah satu contohnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas di Mekah. Teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui bahwa saya telah membahas di channel terlebih dahulu tentang sejarah dari Syekh Ahmad Khotib Sambas, yang mana beliau, secara singkat saja saya sebutkan, bahwa beliau berasal dari Sambas, Pulau Kalimantan, yang mengembara di Mekah, bahkan menjadi imam masjid besar di Masjidil Haram. Nah teman-teman, Syekh Ahmad Khotib ini mendirikan Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah adalah merupakan penggabungan dari dua tarekat, yakni Thariqah Qadariyah dan Thariqah Naqsabandiyah. Kalau Thariqah Qadariyah, pencetus pertamanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau telah menetapkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah itu dengan menggunakan dzikir jahar, yaitu kalimat la ilaha illallah dengan dibacakan nafi dan isbatnya. Kemudian kalau Naqsabandiyah itu pelopornya adalah Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, yang mana dikenal yaitu dengan cara dzikir sir atau dzikir ismu dat. Dari kedua pelajaran ini digabungkan oleh Syekh Ahmad Khotib menjadi Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Jadi tidak disebut bahwa ini adalah Thariqah Khotibiyah, ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk mendekatkan diri kepada Allah tentu saja kita tidak boleh ngarang sendiri. Yang lebih baik adalah ada gurunya,
Bahkan guru yang paling baik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, maka kita harus mendekati pewaris sampai pewarisnya yang paling dekat kepada kita adalah guru kita. Ya, jangan sampai kita belajar untuk thoriqoh mu'tabaroh itu dengan ngarang sendiri. Ya. Bagaimanakah tata cara dzikir thoriqoh Qadariyah Naqsabandiyah, teman-teman sekalian? Di sini saya tidak akan terlalu panjang membahas tentang isi daripada pelajaran thoriqoh tersebut, tapi yang dibahas di sini saya hanyalah sekilas tentang sejarahnya saja, ya. Karena kalau berbicara tentang bahasan tentang dzikir itu harus seorang mursyid. Saya sendiri bukan mursyid, ya, tapi hanya YouTuber yang memberikan informasi saja. Dan kalau Anda ingin belajar, datang saja kepada ahlinya, ya. Kepada ahlinya, kepada bidangnya. Ya. Saya memberikan kabar kepada teman-teman sekalian, semua orang-orang Indonesia pasti percaya juga yakin kepada ajaran-ajaran para wali. Bahkan sudah melegenda tentang karomah-karomah para wali, ya. Nah, kalau kita selidiki semua para wali, teman-teman sekalian, semua para ulama yang berkaromah, juga yang pernah menjadi pahlawan di Indonesia yang punya kekuatan yang super, nah itu semua adalah penganut tarekat. Oleh karena itu, dalam sejarah dunia, ya, yang dinamakan walinya Allah pasti semuanya pernah belajar tentang tarekat yang mu'tabaroh. Itu saja teman-teman sekalian. Saya di sini tidak berhak untuk mengajar, juga memberikan pemahaman tentang tata cara dzikir thoriqoh Qadariyah Naqsabandiyah, ya. Untuk selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa Syekh Ahmad Khotib Sambas ini wafat sekitar tahun 1878. Teman-teman, sayang pengembangan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah ini setelahnya Syekh Ahmad Khotib Sambas meninggal dunia, hanya beberapa orang saja yang bisa meneruskan wakilnya. Khususnya untuk luar Pulau Jawa tidak terlalu banyak berkembang, ya. Padahal di Sambas sendiri ada wakilnya, yaitu yang dilakukan oleh Syekh Nuruddin dari Filipina, ya, dan Syekh Muhammad Sa'ad putra asli Sambas. Nah itu. Tapi yang berkembang yang agak banyak itu adalah Pulau Jawa. Apa yang menjadi penyebab, teman-teman sekalian? Karena Syekh Ahmad Khotib Sambas itu ajarannya banyak yang tidak merespon dari pihak pesantren-pesantren yang punya kekuatan besar untuk pengembangan agama. Nah ini yang menjadi permasalahan teman-teman sekalian. Padahal kalau memang mereka mencoba bertanya, kemudian masuk ke dalamnya, banyak orang yang terpengaruhi dan dimengerti, ya. Karena memang pelajaran tarekat itu sangat sulit sekali untuk dipelajari, karena bukan urusan hafalan, bukan urusan kecerdasan otak, tapi bagiannya adalah kedalaman jiwa dan kecerdasan hati. Jadi inilah yang menjadi kesulitan, ya. Karena berbicara masalah tarekat berarti berbicara masalah sufi. Nah, sufi di sini berarti memang kita harus jauh dari sifat-sifat yang tercela sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Untuk pengembangan tarekat di Pulau Jawa ada dua wakil yang terkenal, yaitu Syekh Tolhah dari Kali Satpu Cirebon, ya, yang kelak kemudian hari nanti akan berkembang menjadi pesantren Suryalaya, jadi TKN Suryalaya. Dan ini sudah banyak dibahas di internet teman-teman sekalian. Dan yang satu lagi adalah pengembangan dari Syekh Abdul Karim Banten. Tetapi Syekh Abdul Karim ini teman-teman sekalian, beliau wafat juga sama di Mekah, ya. Wafat di Mekah, tapi acaranya sampai juga ke Pulau Jawa, ke daerah sini. Di antara murid-murid daripada Syekh Abdul Karim ini, di antaranya adalah Syekh Muhammad Jarkasi yang makomnya sering diziarahi di Purworejo. Kemudian Syekh Muhammad Siroj yang berada di Malaysia. Kemudian turun lagi kepada muridnya
yaitu Syekh Husein Parid yang berada di Cilacap, Kaung Anten. Kemudian turun lagi kepada Syekh Bustomi yang makamnya sekarang berada di Sumatera, ya, sekitar Tanjung Karang. Kemudian kepada Syekh Muhammad Sanusi yang berada di Langgen Sari Banjar. Kemudian turun lagi kepada Syekh Sobrowi bin Muhammad Duriyat. Nah, dari Syekh Sobrowi juga ini masih berkembang lagi teman-teman sekalian yang halakoh-halakoh dikir masih berkembang, yaitu sekitar keturunan dari Mama Abdul Soleh juga Kiai Jured, ya. Juga Ajengan Mehmet yang berada di Tasikmalaya. Nah, dan cross check masih banyak lagi teman-teman sekalian yang mendirikan halakoh-halakoh dikir. Ini semuanya adalah keturunan dari Syekh Ahmad Khotib Sambas yang merupakan keturunan ilmu dari Syekh Abdul Karim Banten. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, sekarang orang mulai berkembang, ya, kalangan-kalangan kiai, kalangan-kalangan pesantren sudah mulai membuka diri untuk mempelajari ajaran tarekat, bahkan sudah banyak yang menjadi pengamal tarekat. Mudah-mudahan kita kembali lagi kepada pengembangan ajaran Islam semasa Wali Songo. Karena kalau kita memperdalam di dalamnya adalah yang dikembangkannya itu adalah ajaran dzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga orang yang dekat dengan Allah akan mendapatkan pertolongan. Sehingga para wali dengan mudahnya untuk mengembangkan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa, umumnya seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia, teman-teman sekalian, kalau kita lihat pengembangan Islam dibawakan oleh para walinya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga untuk semuanya. Mohon maaf apabila memang saya punya kesalahan. Dan di sini saya bukan untuk memberikan pengetahuan kepada Anda, tapi hanya untuk ajang belajar bersama. Dan saya juga masih belajar. Sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.